What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Adimologi. Di video kali ini gue akan unboxing, tapi nggak lagi unboxing ASMR. Karena gue akan lebih banyak talking head mulai sekarang. Tapi tetap akan ada unboxing ASMR juga nantinya. Jadi kalian stay tune aja. Nanti gue juga akan jelasin mengenai studio yang alhamdulillah baru ini. Dan gue akan jelasin proses pembuatannya, kenapa gue ke arahnya sekarang lebih ke talking head dan lain-lain. Tapi itu di video yang lain. Di video kali ini gue akan bahas keyboard terbaru dari Rexus. Ini adalah sebuah office keyboard. Namanya adalah Rexus KL200. Keyboard ini adalah keyboard yang modelnya slim. Jadi dia membran bukan mechanical. Dan dia itu fokusnya ke arah office keyboard. Nah, layoutnya sendiri dia itu 75%. Di sini bisa kalian lihat total key-nya kalau nggak salah ada 78. Dan di sebelah kanan yang spesialnya ada sebuah touchpad di bagian kanannya, sehingga kalian bisa sebut keyboard ini sebagai keyboard office all-in-one keyboard dan juga mouse jadi satu. Keyboard ini punya dua koneksi, dia itu pertama pakai wireless 2,4 GHz pakai dongle, dan juga ada Bluetooth yang bisa dikoneksiin ke semua device kalian yang udah berbasis Bluetooth. Dan untuk koneksinya cuma itu aja. Nanti ada kabel, tapi kabelnya itu untuk fokusnya ke charging only. Di bagian belakangnya ada spesifikasinya, kalian bisa langsung screenshot aja kalau misalnya kalian pengen lihat atau pengen baca lebih detail lagi, tapi di websitenya juga ada. Jadi gua akan sebutin satu persatu. Dan di sini masih disegel seperti yang kalian lihat. Segelnya ini segel putih plastik bulat gitu. Dan kalau kalian beli ini dalam kondisi baru, mestinya segel ini ada. Jadi kalian perlu perhatiin segel ini belum terbuka ketika kalian beli keyboard ini. Gua akan buka pakai cutter dulu. Oke. Oke, udah dibuka. Kemudian tinggal di buka bagian sininya. Kemudian kita angkat. Ini untuk kardusnya sendiri bukan kardus tebel ya, dia cuma single corrugated gitu. Nih info aja. Jadi kalau misalnya kalian beli di secara online, mungkin kalian bisa request untuk pakai bubble wrap atau double kardus supaya nggak penyok-penyok, karena di bagian dalamnya ini dia juga nggak pakai busa, dia cuma pakai PE foam aja. Jadi kalian mungkin kalau concern takut pas lagi dikirim bisa kepentok dan lain-lain, langsung aja kalian minta untuk dikasih bubble wrap atau double packing. Di dalamnya ini ada PE foam yang nggak bisa dipakai ulangnya karena ini membran. Biasanya kalau misalnya gue unboxing mechanical keyboard, foam ini bisa dipakai buat modifikasi keyboardnya sendiri. Dan ini penampakan keyboardnya seperti ini lewat 75%. Di sini ada touchpad, ada klik kiri dan klik kanan. Ada indikator di bagian kanan untuk baterai, untuk caps lock, untuk informasi Bluetooth ada di sini. Kemudian di bagian belakangnya itu dia bentuknya curvy ya. Di sini agak sedikit ngebulet gitu. Dan di bagian ujung-ujungnya ada rubber pad. Terus di kanan ini ada dongle. Nah, ini dongle-nya dongle 2,4 GHz tanpa logo. Sistemnya magnetik. Dia nanti nyangkut di lubangnya pakai magnet. Di bagian belakang ini ada kayak garis ya, kayak mungkin bisa dibuka. Di sini juga ada notch-nya, kalian bisa lihat di sini, tapi ini nggak bisa gua buka. Jadi nanti setelah gua baca buku panduannya, gua akan jelasin ini apa, emang ada fungsinya atau enggak gitu. Untuk dayanya 3,7 volt standar ya, 3,7 volt rata-rata keyboard pakai 3,7 volt. Dia itu konsumsinya 16 sampai 17 mAh. Ini baterainya 300 mAh, otomatis ini awet karena nggak pakai RGB-RGB-an juga karena memang ini untuk office. Oke, untuk keyboardnya udah. Kemudian untuk kelengkapannya ada kabel USB-C untuk charging. Kemudian ada manual book. Ini ada 6 lembar ya, jadi satu. Untuk keterangannya semua bisa dibaca di sini, untuk fungsi FN-nya, untuk fungsi touchpad-nya, kemudian untuk kombinasi FN key-nya ada semua di sini, kalian bisa baca aja kalau beli keyboard ini. Kemudian terakhir ada kartu garansi dari Rexus. Ini tuh warnanya putih, udah kartu garansi baru.
Jadi sekarang kartu garansinya Rexus itu udah ada serial numbernya, kemudian udah ada kode produknya. Beda ya kayak dulu bisa ditukar-tukar, kalau ini udah nggak bisa. Jadi satu unit pasti pakai kartu garansi yang berbeda dengan unit yang lainnya. Itu aja untuk unboxingnya. Isinya cuman yang tadi udah kita bongkar. Terus kita akan closer look ya ke keyboardnya. Ini gue singkirin dulu. Oke, ini dia keyboardnya. Seperti yang tadi udah kita lihat ya. Untuk ukurannya ini nggak terlalu besar ya. Kalau misalnya gue compare sama keyboard gue yang lain. Sebagai contoh, ini keyboard Daxa M64 Ultimate yang gue custom pakai acrylic case. Gedenya nggak terlalu beda jauh. Dia sekitar 10 cm lebih lebar dibandingin layout terkecil yaitu 60%. Dan kalau misalnya dibandingin sama yang layoutnya sama-sama 75%, gue geser sedikit, dia masih tetap lebih kecil, jadi itu sekitar nambahnya mungkin sekitar 6-7 cm. Gue ada meteran kebetulan, ini gue cek cuman 4,5 cm aja, cuman 4,5 cm aja dibandingin keyboard layout 75% yang full size mechanical seperti ini. Dan kalau misalnya ngomongin tipisnya, ini gue compare sama keyboard tertipis yang gue punya itu Nuvi di sini. Kalau misalnya di compare itu untuk ukurannya masih lebih tipis ya. Jadi dia masih lebih tipis walaupun bagian belakangnya itu cukup tebal. Jadi bagian belakangnya itu dia lebih tebal sedikit mungkin, tapi bagian depannya dia jauh lebih tipis ya dibandingin sama si Nuvi. Jadi ini sebenarnya keyboard ini tuh menurut gua compact banget ya buat kalian yang kerjanya itu butuh keyboard minimalis, kecil, layout 75%, nggak butuh numpad dan juga ada touchpadnya. Nah, ngomongin touchpad, ini kan penting banget ya di keyboard ini. Jadi memang keyboard ini adalah spesialisasinya dia punya touchpad yang punya fungsi klik kiri, klik kanan, dan tentunya touchpadnya sendiri. Nah, touchpadnya sendiri ini juga udah support sama fungsi-fungsi gesture yang ada di Windows. Misalnya kayak 2 jari, geser 3 jari, dan itu semua untuk gesturnya ada di manual book, kalian bisa pelajarin sendiri. Dan yang pasti gesturnya juga berfungsi di keyboard ini. Buat kalian yang pengen tahu suaranya seberisik apa, gue akan deketin keyboard ini ke mic gue di atas. Sorry, untuk setup ini gue belum punya mic yang kedua, belum tahu placementnya di mana. Jadi gue pakai mic utama aja yang ada di atas gue. Kalian bisa dengar suara seperti ini. Untuk kliknya. Kayak gitu suaranya, dan akan gue compare ya. Ini gue akan compare, nih gue taruh dulu di sini. Dan akan gue compare sama Nuvi. Ini non mod ya, suaranya masih originalnya dia. Suaranya lebih berisik, lebih tok. Ya mungkin untuk suara lebih enak, tapi lebih berisik dibandingin sama si KL200. Sekali lagi gue akan compare sama keyboard mechanical yang emang suaranya berisik banget. Bentar gue ambil dulu ya. Nah, as comparison gue akan compare sama Ikinix Super gue yang suaranya menurut gue lagi gue bikin laut-lautnya, jadi kalian bisa compare. Kayak gini suaranya. Tentunya suaranya beda banget ya jika di compare sama yang full size kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian bawa keyboard yang suaranya silent kayak gini ke kantor, atau ke kampus, atau ke perpus, atau misalnya kalian ke cafe, kayaknya suaranya nggak ngeganggu orang lain. Oke, untuk terakhir gua akan tes pakai typing test, kira-kira gimana di tangan gua dengan yang biasa gua pakai keyboard-keyboard lain, apakah hasilnya comparable untuk menentukan nyaman atau enggaknya keyboard ini menurut gua pribadi. Oleh karena itu gua mau pasang dulu dongle-nya ke komputer gua. Ini dongle-nya udah gue cabut, tinggal gue colok ke komputer di bagian belakang gua itu. Kemudian gua akan typing test sebentar dan gua akan kasih tahu hasilnya seperti apa. Oke, jadi ini gue pasangin mic utama di komputer gue untuk pengen tahu suaranya kayak gimana, sekalian gue typing test.
dan gue akan typing test madep ke belakang. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Wah, ternyata hasilnya 103 WPM ya, dan not bad buat keyboard kecil, slim, tipis kayak gini. Hasilnya 103 WPM yang artinya comparable dibandingin dengan keyboard-keyboard lain yang gua pakai. Untuk tangan gua sendiri feel-nya juga enak ya, karena ini juga di bagian tengahnya dia agak concave gitu, agak cekung ke bagian bawah, jadi jari kita tuh otomatis akan ke tengah ngikutin shape-nya. Menurut gue oke, dan ketika gue ketik gue nemuin untuk suara ya agak kurang, karena kalian bisa dengar dia tuh kayak bodinya nggak terlalu tebel di bagian sini, jadi dia agak ngeflex gitu. Ketika kita ketik bagian tengahnya ini dia kayak mentok-mentok ke meja gitu. Mungkin kalau misalnya kasusnya pakai deskmat, pakai mousepad, hasilnya akan lebih enak buat dari sisi suara. Dan kalau makainya nggak ekstrim, menurut gue masih lumayan lah untuk dari sisi suaranya. Ya itu aja masalahnya untuk bagian tengah, dia agak elastis, jadi dia mentok ke bagian meja kalau misalnya di bawahnya nggak ada deskmat. Oke, kayak gitu aja ya. Mungkin kalau nggak unboxing ASMR, gue nge-review barang jadi lama, jadi mohon maaf juga. Tapi mudah-mudahan dengan lebih lama, gue bisa kasih insight yang lebih kepada kalian. Dan menurut gue, untuk review yang sangat-sangat singkat ini, gue cuma mau bilang untuk keyboard ini, menurut gue di harganya itu 319.000 ya, ketika selesai launching. Ketika launching 309. Menurut gue cukup lumayan ya untuk dipakai sehari-hari, untuk office, untuk dibawa kemana-mana juga bisa, untuk ke cafe juga bisa, seperti yang tadi udah gue bilang. Nah, ada satu use case yang mungkin bisa kalian consider kalau mau beli keyboard ini, yang mungkin dari pihak Rexusnya juga nggak terlalu emphasize ya untuk keyboard seperti ini. Gue mau nambahin, ini cocok banget buat kalian yang suka nonton Netflix, Disney di Smart TV. Karena ini koneksinya Bluetooth atau wireless 2,4 GHz. Dengan pakai keyboard ini, kalian punya keyboard buat masuk-masukin, misalnya kalian lagi searching drama, searching film, dan punya touchpad juga untuk navigasinya jadi lebih gampang. Dibandingin dengan remote bawaannya, ini cuman contoh aja, ini tuh remote LED, tapi kira-kira bentuknya mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya kalian mau searching, mau ngetik, kalian harus geser satu-satu, tekan yang tengah, itu bakalan lama banget. Gue lebih prefer pakai keyboard mouse seperti ini karena simple. Kalau mau searching tinggal ketik aja, kalau mau geser-geser tinggal pakai touchpadnya aja. Warnanya nggak norak, kemudian desainnya juga simple, minimalis, ditaruh di atas meja TV juga nggak masalah, diselipin juga nggak masalah, dan ngebuat kita experience kita nonton Smart TV juga jadi lebih enak, lebih cepat, dan lebih simpel dibandingin pakai remote. Itu aja sih ya dari gua. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf ya kalau misalnya jadi lebih lama dibandingin ketika gua unboxing ASMR. Tapi mudah-mudahan jadi lebih detail dan kalian juga jadi lebih dapat insight-nya menurut pendapat gua sendiri. Kalian bisa cek juga, mungkin ada reviewer-reviewer lain yang bakal nge-review keyboard ini menurut mereka seperti apa, dan mungkin bisa jadi bahan perbandingan juga buat kalian. Oke, itu aja dulu. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.